Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang kosmetika. Silakan disimak. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada kepala badan. Pendaftaran sebagai pemohon hanya dilakukan satu kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon. Pemohon yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan mengisi formulir atau template secara elektronik pada website Badan POM. Apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pengajuan permohonan notifikasi diterima oleh kepala badan dan tidak ada surat penolakan terhadap kosmetika yang dinotifikasi, dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia. Permohonan yang dianggap disetujui, maka dalam jangka waktu 6 bulan, kosmetika yang telah dinotifikasi wajib diproduksi atau diimpor dan diedarkan. Sekarang kita akan bahas tentang produk kosmetika. Ada dua jenis produk kosmetika. Yang pertama, ada kosmetika dalam negeri, dan yang kedua, kosmetika luar negeri atau kosmetika impor. Kosmetika dalam negeri adalah kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri kosmetika di dalam negeri, atau dibuat di luar negeri tetapi dikemas dalam kemasan primer oleh industri kosmetika dalam negeri. Dan kosmetika impor adalah kosmetika yang dibuat oleh industri kosmetika di luar negeri, sekurang-kurangnya dalam kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Emang ada kemasan yang lainnya juga? Biasanya, dalam produk kosmetik itu ada dua kemasan. Ada kemasan primer dan ada kemasan sekunder. Sebelum saya jelaskan apa itu kemasan primer dan kemasan sekunder, saya beri contoh salah satu produk, yaitu pasta gigi. Nah, kalau kalian beli pasta gigi, pasti kalian bakalan dapet kemasan pasta giginya sama seperti yang dicontohkan. Ada dua kemasan, yang di dalam sama di luarnya. Jadi, kemasan primer itu adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Nah, contohnya yang seperti ini. Kemasan yang seperti ini merupakan kemasan primer. Jadi, kemasan primer itu merupakan kemasan utama yang mengemas langsung si produknya. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang digunakan untuk melindungi kemasan primer supaya tidak terjadi kerusakan pada produk tersebut. Ini contoh kemasan sekunder. Kemasan sekunder pada kosmetika itu biasanya terbuat dari kardus atau karton, atau bisa juga terbuat dari plastik. Sekarang kita kembali ke pembahasan kosmetika dalam negeri dan kosmetika luar negeri. Kosmetika dalam negeri adalah kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri kosmetika di dalam negeri, atau dibuat di luar negeri tetapi dikemas dalam kemasan primer oleh industri kosmetika dalam negeri. Jadi maksudnya gini, kita ambil contoh yang pasta gigi tadi ya. Produk pasta gigi ini merupakan produk kosmetika dalam negeri. Jika pembuatan dan pengemasan produknya itu dilakukan di dalam negeri, dilakukan di Indonesia misalnya. Atau bisa juga produk pasta giginya itu dibuat di luar negeri atau dikirim dari luar negeri. Tapi pada saat pengemasan, kemasan primernya itu dilakukan oleh industri kosmetika dalam negeri. Dan kosmetika impor adalah kosmetika yang dibuat oleh industri kosmetika di luar negeri, sekurang-kurangnya dalam kemasan primer. Jadi maksudnya, produk dan kemasan primernya itu dikirim dari luar negeri. Sekarang akan dibahas mengenai nomor izin edar kosmetika. Nomor izin edar kosmetika harmonisasi ASEAN terdiri dari 13 digit, yaitu 2 digit huruf dan 11 digit angka.
Digit pertama dan digit kedua menunjukkan nama benua, di mana untuk nama benua ini ada 5 kode, yaitu ada NA untuk produk Asia, NB produk Australia, NC produk Eropa, ND produk Afrika, dan NE produk Amerika. Untuk digit ketiga dan digit keempat menunjukkan nama negara. Contohnya, untuk angka 02 menunjukkan kode negara Australia dan angka 18 menunjukkan kode negara Indonesia. Untuk digit kelima dan digit keenam menunjukkan tahun notifikasi. Contohnya, untuk angka 14 itu menunjukkan obat jadi yang telah disetujui pada periode tahun 2014. Begitu juga misalnya angka 20, berarti obat jadi itu telah disetujui pada periode tahun 2020. Untuk digit ke-7 dan digit ke-8 itu menunjukkan jenis produknya. Untuk jenis produk ada beberapa macam kode. Nanti setelah slide yang ini akan saya jelaskan apa saja kode-kode untuk jenis produk. Saya kasih contoh satu. Untuk angka 03 itu menunjukkan kode kosmetika untuk alas bedak. Dan yang terakhir, untuk digit ke-9 sampai digit ke-13 itu menunjukkan nomor urut notifikasi. Ada beberapa kode jenis produk kosmetika, yaitu kode 01 untuk jenis kosmetika sediaan krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, dan minyak untuk kulit yang bisa diaplikasikan untuk wajah, tangan, kaki, dan lain-lain. Kode 02 untuk jenis kosmetika masker wajah, kecuali produk peeling atau produk pengelupasan kulit secara kimiawi. Kode 03 untuk jenis kosmetika alas bedak, bisa berbentuk cairan kental, pasta, ataupun serbuk. Kode 04 untuk jenis kosmetika bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik, dan lain-lain. Kode 05 untuk jenis kosmetika sabun. Ada sabun mandi, sabun antiseptik, dan lain-lain. Kode 06 untuk jenis kosmetika sediaan wangi-wangian. Kode 07 untuk jenis kosmetika sediaan mandi. Bisa berupa garam mandi, busa mandi, minyak, gel, dan lain-lain. Kode 08 untuk jenis kosmetika sediaan depilatori. Sediaan depilatori adalah krim perontok bulu. Kode 09 untuk jenis kosmetika deodoran dan antiperspiran. Kode 10 untuk jenis kosmetika sediaan rambut. Kode 11 untuk jenis kosmetika sediaan cukur. Bisa berupa krim, busa, cair, atau cairan kental. Kode 12 untuk jenis kosmetika sediaan rias mata, rias wajah, serta sediaan pembersih rias wajah dan mata. Kode 13 untuk jenis kosmetika sediaan perawatan dan rias bibir. Kode 14 untuk jenis kosmetika sediaan perawatan gigi dan mulut. Kode 15 jenis kosmetika sediaan untuk perawatan dan rias kuku. Kode 16 jenis kosmetika sediaan untuk organ kewanitaan bagian luar. Kode 17 untuk jenis kosmetika sediaan mandi surya dan tabir surya. Kode 18 jenis kosmetika sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur. Kode 19 untuk jenis kosmetika sediaan pencerah kulit. Dan kode 20 untuk jenis kosmetika sediaan anti wrinkle atau anti-aging. Di sini ada salah satu contoh nomor izin edar kosmetik dari produk Bless Acne Face Powder. Nomor notifikasi dari produk Bless Acne Face Powder ini yaitu NA18120400135. Di digit pertama dan digit kedua ada huruf N dan A yang berarti kosmetika dari benua Asia. Digit ketiga dan digit keempat ada angka 18 yang berarti kosmetika dari negara Indonesia. Digit kelima dan digit keenam ada angka 12 yang berarti kosmetika disetujui pada periode tahun 2012.
Digit ke-7 dan ke-8 ada angka 04 yang berarti kosmetika jenis produk bedak rias wajah. Dan digit ke-9 sampai digit ke-13 ada angka 00135 yang berarti nomor urut notifikasi kosmetika ke-135. Sekian pembahasan saya kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.